Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang. Di sini saya mencoba untuk sedikit berbagi ya mengenai ini ya dalam perikop yang bagian kitab Keluaran yang kita baca ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Leo, sebenarnya yang pemaparannya akan panjang lebar ya. Cuman saya nggak yakin akan jelas. Jadi memang inilah ya saya juga, tapi ya saya berdoa dengan kemurahan Tuhan kita juga bisa mencoba untuk lebih mengerti lagi, coba untuk memahami lagi mengenai Alkitab, mengenai sabda Tuhan. Oke. Kita akan mulai bahas dari firman Tuhan kepada Musa. Jadi pada bab 2 ayat 23 dari kitab Keluaran kita melihat bahwa dikatakan bahwa Raja Mesir yang pada waktu itu memerintah itu mati. Jadi menurut budaya pada saat itu, ya, menurut budaya pada saat itu, wafatnya raja yang tidak disukai itu merupakan sinyal bagi pemberontakan. Pemberontakan sini belum tentu akan langsung tiba-tiba gerak meruntuhkan ini ya, tapi pemberontakan di sini maksudnya kayak mulai seru-seruan untuk segera memperbaiki nasib istilahnya, ataupun juga melawan ketidakadilan yang terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa orang Israel itu mereka menunggu seorang pemimpin untuk membebaskan mereka. Apalagi ternyata setelah Raja Mesir yang sebelumnya ini mati, ternyata mereka pun masih berteriak minta tolong, masih berseru-seru, masih mengeluh karena perbudakan. Nah, berarti kan Firaun setelahnya itu bisa dibilang minimal sama atau mungkin jauh lebih menindas mereka. Gitu. Oke, next. Lalu Tuhan mengingat perjanjiannya. Di ayat 24-25 dikatakan bahwa Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi pada ayat 23-25 ini, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua lihat, itu sebenarnya yang menarik ini adalah Tuhan disebutkan sebanyak 5 kali di sini. Berbeda kalau teman-teman, Bapak Ibu semua baca di bab 1, bab 2 sebelumnya itu sebenarnya jarang disebutkan tentang Tuhan. Ini kalau dari sini oleh penulis kitab ini bisa dibilang sebagai transisi untuk masuk ke dalam percakapan Allah dengan Musa. Dan mungkin poin personal yang mungkin kita boleh ambil di sini bahwa ternyata pun dalam penderitaan pun Allah pun masih mengingat manusia. Jadi kan kita menderita kadang suka merasa, aduh Tuhan kemana gitu. Saya pun juga kadang masih merasa seperti itu. Ya siapa saya gitu kan. Apakah saya orang suci? Ya bukan juga. Jadi sangat wajar ya seperti itu. Tapi yang mesti diingat dan sekiranya menjadi pengingat bagi saya dan bagi Anda, Allah memperhatikan kita dimanapun keadaan kita dan meskipun kita sedang dalam susah. Lanjut. Lalu di sini ada beberapa hal yang menarik. Jadi ada perbedaan lokasi sebenarnya. Di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb. Jadi kalau pada ayat pertama, kalau teman-teman lihat di Alkitab bahasa Indonesia masa kini atau BMK, itu dia ditulisnya Gunung Sinai, Gunung Suci. Oke lah, yang lain mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi di sini yang lokasinya yang berbeda adalah Gunung Sinai. Sedangkan di terjemahan baru dan beberapa sumber lainnya dikatakan itu adalah Gunung Horeb. Bahkan sumber Elohis pun mengatakan ada Horeb, sumber Jahwis ya maksudnya sumber dari Taurat gitu ya. Kan Taurat itu kan sebenarnya nggak cuma dari satu sumber aja ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi macam-macam.
Nah, ini beberapa sumber populernya pun juga berbeda gitu. Nah, dan ini juga cukup umum terjadi dalam kitab-kitab Taurat. Nah, faktanya sendiri menurut Kalmet, Gunung Horeb itu sebenarnya emang dekat dengan Gunung Sinai. Tapi mungkin kita bisa lebih ngarahinnya fokusnya ke Gunung Allah. Berarti yaitu gunung tempat penampakan ilahi terjadi. Seperti ketika Musa berbicara dengan Allah dan bangsa Israel beribadah kepada Allah. Tapi memang tidak ada narasi eksplisit yang menggambarkan secara jelas lokasi tersebut. Jadi memang tidak ada gunungnya seperti ini, gunungnya sebelah sana, atau apa, tidak ada. Jadi adanya memang tulisannya Gunung Allah, tapi beberapa sumber mengatakan Gunung Sinai ataupun Gunung Horeb. Nah, itu lanjut. Ya, kita lanjut. Lalu kita pada ayat kedua kita melihat penampakan malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kita lihat dulu etimologinya ya teman-teman semuanya. Jadi malaikat itu asal katanya dari malak, Ibrani. Jadi yang heran kalau mungkin di beberapa lagu di Puji Syukur, aku nggak tahu kalau di mana waktu ya, tapi ada tulisan Tuhan mengutus malaknya gitu. Nah itu bukan salah ketik ya teman-teman, tapi memang penggunaan mungkin dari pencocokan lagunya sama penggunaannya dari bahasa Ibrani. Yang kemudian dalam Septuaginta dia atau di bahasa Yunani dia dikatakan sebagai angelos. Lalu dalam bahasa Inggris dia dinyatakan angel, malaikat. Tapi tentu saja penggambaran malaikat itu secara populer dan secara Alkitab itu tentu beda gitu ya. Nah, lalu yang menarik adalah malaikat terkadang mewujud dalam bentuk manusia. Ini dinyatakan dalam kitab Kejadian 18-19. Tapi juga bisa jadi menyatakan bentuk visual yang di dalamnya Tuhan muncul dan berbicara kepada manusia. Seperti dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, Bilangan, Hakim-Hakim, dan yang lainnya. Inilah yang dinamakan sebagai teofani Allah. Teofani itu adalah suatu istilah yang mengatakan penampakan Allah. Jadi maksud di sini gimana? Jadi Tuhan itu bisa muncul lewat angin kencang. Tapi angin kencang itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan bisa muncul melalui wujud menyerupai seperti manusia. Tapi bisa jadi manusia itu, kalau dalam konteks teofani, berarti tapi manusia itu bukan Tuhan. Nah, tapi ini akan berbeda dengan Yesus Kristus ya teman-teman. Yesus Kristus itu dinamakannya inkarnasi, dia bukan teofani. Jadi ketika Yesus Kristus, sang firman Tuhan, mewujud dalam manusia, dia benar-benar manusia. Makanya dalam pengajaran dalam Gereja Katolik, itu dikatakan 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia adalah manusia, tapi sekaligus juga di dalam pribadinya itu dia tetap Tuhan. Dia tetap sabda Allah yang hidup. Kita kembali lagi ke pembahasan Keluaran ini. Dalam kasus penampakan ini, dia disebut sebagai malaikat ketika dia berbicara keluar kepada manusia dan Tuhan, karena dia berkuasa dari dalam penampakan tersebutnya gitu ya, dari dalam penampakan tersebutnya dan menghasilkan kondisi yang dibutuhkan untuk berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat malaikat Tuhan ini kan setelahnya itu dia tidak disebutkan malaikat lagi tapi langsung disebutkan sebagai Tuhan. Nah, jadi memang dia muncul dalam bisa bilang kayak semacam pribadi gitu ya, mewujud dalam pribadi yang lain gitu. Nah, jadi oleh karena itu, karena maksudnya dia berbicara keluar juga dan juga dia menciptakan keadaan itu supaya dia bisa berbicara itu, dia disebut sebagai malaikat karena pelayanannya kepada Allah.
dan sekaligus Tuhan karena inspirasinya. Itu kata Pak Santo Pacianus. Memang ya ini mulai agak pusing ya ini mulai teologinya ini seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, mengenai semak duri gitu ya, Bapak Ibu teman-teman. Semak duri itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu dinamakan seneh. Menurut ada pendapat yang mengatakan bahwa bisa jadi ini merupakan permainan kata dari Sinai. Jadi makanya kenapa tiba-tiba muncul Gunung Sinainya itu karena seneh Sinai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Santo Caesarius dari Aules ini dia melihatnya seperti ini. Karena semak duri itu kan dalam kitab Kejadian ketika manusia jatuh dari surga, manusia dikeluarkan dari Taman Firdaus. Itu kan ketika manusia jatuh dalam dosa, itu dikatakan bahwa dalam kitab Kejadian kan bahwa semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bumi bagimu. Jadi Santo Caesarius tuh menganggap bahwa ini ya, semak duri itu sebenarnya menggambarkan manusia. Jadi apinya itu menggambarkan Roh Kudus. Di dalam semak durinya digambarkan orang Yahudi yang keras dan sombong. Seperti itu. Jadi ini macam penggambaran atau mungkin analogi yang nanti akan terjadi setelahnya. Kita akan dalam sejarah bangsa Israel akan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Maksudnya orang Yahudi mengeraskan hati, lalu juga terjadi banyak kejadian-kejadian buruk setelahnya. Lanjut. Nah, tapi kita juga melihat juga media semak duri ini kita bisa lihat hubungannya dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan semesta alam ya mulai berkuasa melalui Sang Sabda dan memutuskan untuk memperlihatkan kuasanya kepada Musa, Tuhan mewujud dalam semak duri yang menyala kepada Musa. Sama juga nih, sebaliknya ketika Sang Sabda mengakhiri karya dan persinggahan di antara manusia sebagai Tuhan mereka, dia membiarkan dirinya dimahkotai duri sebagai suatu simbol mistik. Jadi ingatkan bahwa Yesus pun dalam perjanjian baru dibuatkan mahkota duri. Nah, ini semak duri yang pada awal dan semak duri pada akhirnya ini merupakan penandaan sebagai suatu karya dari suatu sumber yang sama juga. Ini kata Santo Clemens. Jadi dialah satu dan Bapa adalah satu, awal dan akhir yang abadi. Luar biasa. Jadi ini penggambaran teologi yang begitu indah yang dari Santo Clemens ya. Dan kadang kalau dari sini juga diingatkan lagi, mungkin kita merasa ini tidak ada signifikasinya. Ini tidak ada apa-apanya kalau kita belajar Alkitab gitu ya. Tapi ternyata makin kita lihat, makin kita teliti, ternyata hal-hal kecil pun seperti semak duri pun ternyata mempunyai signifikansi yang besar. Ya, lanjut. Lalu semak duri ini juga bisa kita padankan gitu ya, dengan Bunda Maria. Jadi dari kata Santo Yohanes dari Damaskus ya, semak duri yang menyala merupakan gambaran Bunda Allah, Theotokos. Jadi jika tanah tempat Musa melihat gambaran Theotokos merupakan tanah yang kudus, apalagi gambaran Theotokos itu sendiri. Jadi tanah itu kan biasa, tapi ketika ada gambaran Theotokos itu, tanah itu menjadi suatu tanah yang kudus. Dan tentu saja kalau yang sekitarnya itu jadi kudus, Theotokosnya sendiri atau Bunda Allahnya sendiri, dia suci daripada yang suci istilahnya.
Dan ini juga salah satu yang gambaran cukup populer juga, biasa dalam ikonografinya gereja ortodoks, itu juga menggambarkan Bunda Maria yang tetap perawan. Jadi kan ada beberapa serangan dari mungkin kaum non Kristen ya, mungkin orang Yahudi atau yang lainnya juga, dia mengatakan Bunda Maria oke lah, mungkin karena kuasa Allah gitu ya, dia pas mengandung dia tetap perawan, setelah itu pun juga dia tidak dijamah oleh siapa-siapa, tapi kan pas ketika dia proses melahirkannya, dia pastinya tidak perawan gitu, misalkan karena selaput darahnya misalkan rusak, maaf ya. Tapi Santo Gregorius dari Nisa ini dia mengatakan bahwa kalau semak duri yang menyala namun tidak terbakar sedikit pun saja itu mungkin juga terjadi gitu ya. Dan berarti kuasa Allah yang begitu besar juga bisa memberikan Bunda Maria yang tetap perawan gitu. Meskipun dalam proses melahirkan juga Yesus juga. Ya. Dan tentu saja kalau argumen itu saya rasa di dalam manusia modern ya, hymen atau saudara itu juga bukan suatu yang apa ya digadang-gadangkan seperti itu, karena kan maksudnya bisa aja rusak karena satu hal yang lain kan, bukan karena bayi dan hubungan yang lain gitu. Tapi mungkin bisa ini pada zaman itu bisa juga ini dikaitkan dengan jawaban terhadap hal-hal seperti itu. Lanjut. Nah, lalu Musa pun juga akhirnya kan dia menghampiri semak duri yang menyala tersebut. Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk melihat penglihatan yang hebat itu. Di sini ada arti teologisnya menurut Santo Gregorius dan Sang Diologis dan Santo Hieronymus. Jadi, jika Musa tidak melepaskan diri dari cinta dunia, Musa tidak akan dapat mengerti hal-hal ilahi. Karena yang ini akan nanti selanjutnya dia digambarkan dengan dia mesti melepaskan kasutnya juga, dan dia maksudnya mesti menyucikan dirinya istilahnya. Tapi awalnya pun juga kalau misalkan dia tidak melepaskan diri juga dari segala kejahatan, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang, bahwa Musa mau datang ya. Jadi berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Dan di sini Santo Ambrosius berusaha untuk memberikan suatu interpretasi lain gitu. Interpretasi lain terhadap semak duri. Gitu. Jadi meskipun semak duri itu memang dianggap sebagai suatu gambaran manusia berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi semak duri tersebut. Kalau enggak ya dia tidak akan mungkin berbicara dari semak duri yang menyala itu. Dengan demikian, kata Santo Ambrosius, bisa juga dia juga mungkin saja menyalakan semak duri di dalam diriku. Ya. Dan dengan demikian ada kasut yang dilepaskan begitu mendengarkan suaraku, yang berarti langkah-langkah pikiran yang dibebaskan dari batasan badannya. Ternyata kita pun juga berkesempatan menjadi media suara Allah kita kepada sesama kita. Meskipun kita masih banyak dosanya. Tapi Allah tidak berhenti berkarya dalam diri kita. Nah, lalu nyambung dengan yang tadi juga, Allah meminta Musa menanggalkan kasut. Jadi kan, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
Jadi menurut Santo Ambrosius dari Milan juga kita harus menanggalkan ikatan jasmawi dan jasmani ya maaf dan duniawi kita dalam menemui Allah kita. Sama seperti Yesus pun mengutus muridnya pun tanpa kasut loh. Kan? Yesus mengutus muridnya berdua-dua masuk kota, ya ini lagunya tanpa kasut, tanpa uang emas dan perak, sehingga mereka pun tidak membawa hal dunia sedikit pun. Karena memang yang dipujinya bukan masalah kita memakai kasutnya nih atau hal duniawi, atau mungkin orang gereja dengan segala kekayaannya, dengan segala apanya semacamnya, tapi yang dipuji oleh Tuhan itu adalah kaki-kakinya, alias kedatangan kerelaan kita untuk pergi mewartakan Injil. Seperti yang dalam Roma, dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, lanjut. Tapi kalau dipikir-pikir, kok kan tanahnya Musa itu kan, tanah tempat Musa berdiri itu kan sebenarnya tanah yang sama aja sebenarnya. Kok tapi bisa dibilang tanah yang kudus? Nah, jadi kita mesti perhatikan bahwa karena tempat kau berdiri ini adalah tempat yang kudus. Ini saya parafrasekannya istilahnya. Gitu. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah Kristus yang ada di dalam kamu, di dalam kita semua gitu, dan yang kamu sembah adalah tanah kudus. Tanah kudus sejati adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang melaluinya semua yang di langit dan di bumi dikuduskan. Jadi maksudnya gimana? Poinnya yang bisa kita ambil di sini adalah kehadiran Allah menguduskan tanah tempat Musa berdiri. Itulah mengapa dikatakan sebagai gunung Allah, tanah yang kudus gitu ya. Dan gunung Allah juga karena di situ Allah hadir dan kehadiran Allah menguduskan tempat di mana Ia hadir. Lalu di sini menarik lagi, kita mendengar lagi mengenai Allah ayahmu gitu. Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu di sini Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, kita akan bahas dulu mengenai Allah ayahmu gitu. Jadi frasa yang cukup sering digunakan di kitab Kejadian. Ya, saya rasa pas kemarin kita bahas Jazz pun juga banyak sekali kita ngomong Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah ayahmu, Allah ayahku. Banyak ini ya. Jadi ini memang menandakan hubungan yang personal, yang akrab gitu antara individual tersebut dengan Allah tersebut. Nah, lalu ditulis lagi Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ini menandakan kontinuitas nih teman-teman. Jadi kontinuitas pewahyuan baru yang diterima oleh Musa dengan pengalaman religius sebelumnya. Jadi bahasa yang lebih gampangnya adalah Allah yang ada pada zaman Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ini merupakan Allah yang sama yang muncul wujud di hadapan Musa. Gitu. Jadi bukan Allah yang lain istilahnya. Yep. Nah, tadi Mas Kris juga ngomong juga ya, wah saya kalau ketemu Tuhan takut kali ya, ngomong apa lagi. Dan sama juga maksudnya di sini juga kita lihat Musa menutupi mukanya, kan ya? Musa menutupi mukanya. Tapi sebenarnya tidak selalu secara seragam atau secara konsisten dituliskan bahwa Musa selalu menutupi mukanya atau tidak dapat melihat Allah. Karena kita lihat di bagian lain dalam kitab Keluaran itu tidak seperti itu. Tapi pada yang sekarang ini kita melihat bahwa Musa begitu itu langsung menutupi mukanya. Reaksi Musa ini sebenarnya dia bisa bilang kayak reaksi alami. Jadi gestur spontan karena mengalami pengalaman langsung dengan Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat dan saya yang begitu kecil. Saya yang kurang, saya yang najis, dan Tuhan yang
begitu kudus gitu. Kaget dong. Jadi ini seolah-olah kayak akan mati gitu. Ya. Karena itu dikatakan juga dapat mengancam identitas dan eksistensi seorang manusia ketika dia bisa sampai bertemu langsung dengan Tuhan. Nah, lanjut. Lalu setelahnya waktu Tuhan hendak membebaskan umatnya. Lalu dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi ini negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu sebenarnya dia menggambarkan tanah yang subur ya, agrikulturnya itu bagus. Nah, dan mungkin kita bertanya-tanya tanah ini seperti gimana sih? Kalau menurut Haydock gitu, dia bisa dikatakan tanah ini tuh dia lebih luas dibandingkan tanah Goshen. Kurang lebih panjang lebarnya itu 210 sama 70 mil. Cukup luas gitu ya. Apalagi bangsa Israel makin lama makin besar itu kan dari waktu itu kan dia cuma 70 orang aja kira-kira di ini tahu-tahu beranak pinak semua jadi suatu bangsa yang besar sampai satu negeri aja penuh gitu. Ini bisa bilang tanah terjadi ini yang menampung semuanya itu. Ya, lanjut. Kita pun juga punya analogi tanah terjanji yang spiritual. Tanah terjanji itu juga bisa juga terjadi tanah terjanji juga, tapi ya secara spiritual bagi kita umat Kristen saat ini. Jadi Allah tidak hanya membawa umatnya kepada tanah terjanji yang penuh dengan susu dan madu itu secara harafiah gitu ya. Saya tambahkan keterangannya. Tapi lebih daripada itu, Allah membawa kita masuk ke dalam rahmat yang tidak terlihat dan kerajaan surga. Yesus Kristus pun, menurut Tertullianus ya, membawa orang-orang selanjutnya masuk ke dalam tanah terjanji, yang adalah kepemilikan atas kehidupan kekal yang manis melebihi segala yang ada di dalam dunia. Jadi yang dijanjikannya itu lebih dari sekadar materi lagi, tapi itu kepemilikan atas kehidupan kekal, keselamatan. Kalau mungkin bahasa Kristiani atau bahasa Katolik yang sekarang ini adalah bersatunya kita dengan Allah. Itulah yang lebih manis daripada segala hal yang ada di dalam dunia. Jadi kita bisa ini ya, kita bisa mendapatkan 3 poin di sini. Semak duri merupakan simbol mistik Kristus, karya Allah bagi manusia dan Bunda Maria. Ketika kita hendak menemui Allah, kita harus melepaskan diri dari ikatan badania dan duniawi. Yang ketiga, sama seperti Allah membawa bangsa Israel menuju tanah terjanji, manusia zaman ini juga dibawa oleh Kristus menuju tanah terjanji, yaitu kerajaan Allah. Oke?